sebuah kehormatan bisa mengajak pemirsa sekalian untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, rasakan hadiratnya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami memuji, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kami, kita, saya, Bapak Ibu sekalian, merasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami alami hadir-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Proskuneo, menjadi penyembah. Dalam bahasa Yunani, kata proskuneo sendiri itu selain juga lincah, gercep, tekun, tangkas, salah satu dari arti teks itu sendiri yaitu menjilat, ya, sebuah ungkapan kasih sayang. Maka ketika menulis judul proskuneo, Pastor sertakan dengan foto ilustrasi bagaimana seekor anjing itu
menjilat ya tuannya. Nah, di foto itu ilustrasinya adalah Pastor sendiri dicium, dijilat dengan Dogi. Foto tadi sedikit memberikan pengertian bagaimana salah satu sikap proskuneo, orang percaya menyembah Tuhan. Kalau kita tahu Dogi itu hanya dengan mencium, menjilat, dia mengungkapkan rasa sayangnya kepada tuannya. Saya percaya siapapun kita hari ini, kita dipanggil oleh Tuhan yang baik, bukan menjadi orang yang jahat. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan dengan kasih, bahkan dia berkorban. Karena begitu mengasihi manusia, supaya kita yang berdosa itu diampuni. Dan kita juga kembali kepada citra, image awal, gambar diri mula-mula. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menjadi pengusaha, bukan juga untuk menjadi pedagang, apalagi jadi penjahat, bukan. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah. Maka kata penyembah itu salah satu bisa dikaitkan dengan proskuneo. Dan arti proskuneo adalah menjilat, bahkan mencium. Menjilat seperti seekor anjing kepada tuannya. Yuk kita time for Bible, biar firman ini kita boleh dengar, dan hasilnya adalah kita hidup bersama anak-anak, keluarga, orang-orang terkasih. Mereka juga menjadi pribadi penyembah Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beberapa bagian firman Tuhan yang kita akan melihat. Pertama-tama, Pastor mau ajak kita mendengar dari akhir hidup seseorang yang dibesarkan Tuhan, seseorang yang diurapi Tuhan, seseorang yang dipercaya Tuhan banyak hal. Dia adalah pribadi bernama Daud. Dan kita akan melihat sebagai pembuka bagaimana akhir hidup Daud, serta bagaimana saat-saat terakhir sebelum dia meninggal dunia, dan pesan apa yang diberikan kepada keturunannya. Sekaligus kita membayangkan, ya meskipun jarang, sekalipun juga sulit, tapi coba kita bayangkan bagaimana nanti akhir hidup kita, dan pesan apakah nanti kita akan berikan kepada anak-anak kita kelak. Mungkin kita berpikir, oh ya, nak, di sana ada asetnya papa, di sana ada warisannya mama, ya. Mungkin pada umumnya. Tapi karena sebagai orang percaya dan orang beriman, kita melihat tuntunan firman Tuhan. Sebelum Daud meninggal, dia memberi pesan. Dan pesan ini juga kita boleh sama-sama terberkati, sehingga sebelum waktu Tuhan panggil kita pulang, kita juga memberi pesan yang sama. Pesan apakah itu? Kita lihat bersama-sama, ya. Pertama kita melihat 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ya. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua
ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat. Ini rema banget deh. Coba kita renungkan. Ketika saat kematian Andi Simon mendekat. Atau renungkan. Coba masing-masing. Ayat ini kita sering baca, tapi perenungan bagian ini kita kadang lewatin. Ketika saat kematian, titik, coba renungkan atau sebut nama Bapak Ibu. Jangan takut karena tidak setiap yang hidup pasti akan meninggal. Ketika saat kematian Andi mendekat. Bible berkata, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Jadi dia memberi pesan kepada generasi berikutnya. Dikatakan Salomo anaknya. Nah, saudara punya anak, kita akan memberi pesan dong kepada keturunan kita selanjutnya. Ayat yang kedua, Daud berkata, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Gentleman. Jangan lebay, jangan letoi, jangan lemah. Berlakulah seperti laki-laki. Karena aku ayahmu akan menempuh segala jalan yang fana. Artinya akan meninggalkan kefanaan. Kamu, Salomo anakku yang masih hidup, kuatlah, tangguhlah, tangkaslah, rajinlah. Laki-laki hebat, wis keren. Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Berarti selama hidupnya Daud ini, dia sudah mengajarkan bagaimana hidup percaya mengikut Tuhan. Saat dia akan meninggal, dia berkata, apa yang sudah kuajarkan itu, apa yang sudah ku berikan contoh itu, apa yang sudah ku beri teladan itu, Salomo, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Ada yang tanya, kalau nggak punya anak pastor, ya paling tidak ada kan namanya generasi selanjutnya. Baik itu anak asuh kah, anak angkat kah, anak rohani kah, ataukah kalau Tuhan izinkan kita tidak punya anak, ya paling tidak ada orang di sekitar kita yang bisa kita berikan teladan iman. Bapak Ibu sekalian, dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Supaya nak Salomo atau orang terkasih yang kita sampaikan ini, engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau kerjakan, dan dalam segala hal yang engkau tuju. Ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari kerajaan Israel. Hidup bersama-sama puluhan tahun pasti banyak sifat-sifat kebiasaan yang anaknya lihat dari bapaknya. Dari sekian banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa diambil sebagai keteladanan, tentu kita sama-sama pengen tahu, Daud ini adalah pribadi yang disayang, dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Bible banyak mengatakan hal itu. Bagaimana sih sebetulnya kehidupan doa
Raja Daud ini? Atau apa sih yang paling dominan di dalam kesehariannya? Apa sih yang paling menonjol di dalam hidupnya yang membuat orang atau anaknya bisa meneruskan amanah warisan keteladanan itu? Tentu kitab suci menjelaskan kitab suci. Kita tidak mengambil dari luar. Firman Tuhan lengkap, sempurna. Dia akan menjelaskan tentang firman itu sendiri dari dalam firman. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal ini adalah kitab Mazmur terpanjang, ya, dari kitab Mazmur 119, ya. Kita menyoroti ayat 164. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Mazmur 119 ayat 164, ya, di sana kita menemukan sebuah rahasia. Dikatakan firman Tuhan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Jadi Daud ini pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pribadi ini ternyata satu hari 7 kali dia memuji-muji Tuhan. Saya bukan seorang pendoa seperti kebanyakan ibu-ibu pendoa yang kuat berdoa berjam-jam. Tetapi sekalipun saya tidak punya karunia doa syafaat atau doa berjam-jam seperti kebanyakan ibu-ibu pendoa, tapi kita harus belajar sempatkan diri setiap hari berdoa. Kalau engkau belum bisa duduk doa lama-lama, jangan putuskan frekuensi signal jaringan engkau dengan Tuhan. Dia adalah roh dan kebenaran. Maksudnya, sekalipun kita di jalan kaki, naik sepeda motor, tetap kita sadari hidup kita anugerah Tuhan. Tetap kita sadari setiap langkah kita dalam pimpinan Tuhan. Nah, di sini kita menemukan bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Kalau saudara-saudara ingat bagaimana ada seorang hamba Tuhan diberikan julukan The Spirit of Excellence, roh yang luar biasa, roh yang sempurna. Siapa itu? Daniel. Padahal sama-sama kita tahu bahwa Daniel itu satu hari 3 kali menyembah Tuhan. Wow. Raja Daud, pribadi Daud, satu hari 7 kali. Tentu ini bisa kita adopsi, kita bisa sebagai motivasi. Ya, kalau kita setiap jam aktifnya kita katakanlah rata-rata satu hari 16 jam. Kalau di dalam 16 jam itu kita bagi 2 saja, berarti sisa 8 jam. Kalau per 2 jam masa aktif kita setiap hari, di luar jam tidur 8 jam, kita bisa mengucap syukur sepatah kata saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kita sudah memuji Tuhan satu hari jam aktifnya kita 8 kali. Cara-cara ini yang Pastor lakukan. Sekalipun kita mungkin tidak punya banyak waktu karena bekerja sekuler, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi coba praktekkan, atau saudara punya rumusan, punya pola sendiri. Lakukan itu dengan setia. Dan gaya hidup ini, Bapak Ibu, akan menjadi gaya hidup orang-orang di sekitar kita, termasuk keturunan kita. Saya punya beberapa kenalan yang dia gaya hidupnya suka berpuasa.
Dan orang di sekitarnya itu juga ikut-ikutan suka berpuasa, dan berpuasa itu bagus. Secara rohani bagus, secara kesehatan jasmani itu bagus. Lakukan sesuatu yang memberi dampak kepada generasi berikutnya. Dan di sini kita bisa bersama-sama melihat Daud mengajarkan Salomo hidup setia di dalam doa. Banyak hal yang tentu bisa belajar, tapi yang menonjol dari Daud sendiri setiap hari, satu hari 7 kali dia memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini Tuhan sendiri mencari penyembah-penyembah. Gambar ilustrasi tadi menunjukkan bagaimana kita menyembah keintiman, mencium Adonai, mencium Tuhan di dalam hadiratnya. Kita all out, kita berikan segenap hati, segenap ekspresi kita untuk bersyukur kepada Dia, Sang Pencipta. Apapun terjadi, kita ingat kita adalah milik Tuhan Yesus. Saatnya akan tiba, dan saya percaya seperti firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Ini juga menjadi bagian hidup kita hari-hari ini. Dikatakan firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pengusaha tidak salah, jadi penjahat yang salah. Jadi pebisnis tidak salah. Tapi jangan lupa, Bapa mencari penyembah-penyembah. Kalau engkau punya waktu untuk sekolah, untuk kerja, untuk bisnis, jangan sampai kita tidak punya waktu untuk menyembah. Dan apabila saudara-saudara sudah punya kehidupan doa, menyembahlah proskuneo, menyembahlah dengan mencium, seperti ilustrasi foto seekor anjing mencium, menjilat tuannya. Pastor nggak ajak Bapak Ibu menjadi penjilat antara sesama, tidak. Tetapi curahkanlah seluruh penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun seseorang atau dia hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Banyak karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka, kepada pribadi hamba Tuhan tertentu yang Tuhan khususkan, Tuhan lengkapi, Tuhan percaya karunia-karunia, termasuk karunia hikmat, nubuat, karunia mengajar, karunia kesembuhan, dan seterusnya. Ingat, jangan menyembah mereka, karena penyembahan yang Tuhan kasih di ruangan hati manusia hanya untuk satu, hanya untuk menyembah Tuhan. Dan sembahlah Dia sikap dengan sikap menyembah proskuneo, menyembah dengan kesungguhan, bukan asal-asalan. Saya percaya kata kesungguhan bukan cuma sekedar ritual saja, tetapi sebuah sikap hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan kalau sudah dengarkan renungan ini, engkau belum menerima Dia, Tuhan Yesus dalam hatimu, Pastor ajak, bukalah hatimu sekarang. Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Hidupmu dipulihkan, dosamu diampuni, dan Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Dan yang luar biasa, kita akan mewariskan anak-anak penyembah Tuhan. Kita yang tadinya belum tahu menyembah, ketika membuka hati untuk Tuhan Yesus, kita akan menjadi pribadi-pribadi kesukaan hidup kita menyembah Tuhan Yesus. Dan saya percaya saat menyembah Dia yang bertahta, dan saat Dia bertahta, itulah tempat pemulihan, kesembuhan yang terbaik dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan ini. Kami terpanggil, kami terberkati, kami termotivasi untuk menjadi penyembah. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Saat engkau menyembah Tuhan, hal yang pertama yang pasti kita dapatkan, ada ketenangan hati, ada kedamaian, ada kekuatan. Yuk, jangan lewat satu hari tanpa kita menyembah
Tuhan. Ciumlah Tuhan dalam hadirat-Nya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Bapak Ibu yang sedang sakit, aliran kasih Tuhan Yesus mengalir, menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name, kesembuhan terjadi. In Jesus name, keintiman worshiper Tuhan akan bangkitkan. In Jesus name, keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. In Jesus name, adalah kesaksian-kesaksian yang membangun iman orang lain. Sehingga lewat hidup kita, amin. Saat menjelang kematian Andi Simon, atau sebut nama Bapak Ibu sekalian, kita sudah mewariskan banyak hal-hal yang baik. Dan yang utama, saudara dan saya adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat ya, Tuhan tidak mencari pengusaha, Tuhan mencari penyembah. Amin. Saat kami menyembah Tuhan Yesus, kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah hari yang baru, penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.